Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya Salam. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Jadi saya atas nama Satria Pratama, ST, akan melaksanakan ujian UKIT dalam rangka Pendidikan Profesi Guru Angkatan Ketiga di Universitas Negeri 2021. Jadi untuk melaksanakan UKIN kali ini akan dilaksanakan di SMK Teknologi Nasional tempat saya mengajar yang mengambil sampel kelas 10. Nah, UKIN akan dilaksanakan secara daring dikarenakan pada masa saat sekarang ini sekolah kami sudah menerapkan PTM, hanya saja masih pada kelas 11. Nah, kelas 10-nya masih berlangsung secara daring. Oleh karena itu UKIN akan dilaksanakan secara daring, dan untuk UKIN ini ini adalah bukti pendaftaran UKM PPG yang sudah saya lakukan. Jadi untuk UKIN ini sendiri kami para mahasiswa terutama saya di jurusan TKI, Teknik Komputer Informatika, tidak mendapat briefing yang cukup oleh panitia pelaksana. Oleh karena itu kami masih melaksanakan UKIN ini berdasarkan pengalaman dari angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan saya berharap UKIN ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembukaan UKIN kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya Salam. Oke, baik, selamat pagi. Saya Satria Pratama ST. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kegiatan asinkron. Jadi untuk kegiatan asinkron di pembelajaran saya ini mengambil konsep sama seperti PPL yang sebelumnya, di mana dosen pembimbing itu mengarahkan ada kegiatan sinkron dan asinkron jika pembelajarannya dilakukan secara daring. Jadi untuk kali ini saya mengajar simulasi dan komunikasi digital dengan mengambil tema yaitu tentang PowerPoint. Nah, jadi untuk kegiatan asinkron saya menggunakan LMS yaitu Google Classroom ya. Saya menggunakan LMS Google Classroom, di mana di sini saya sudah meninggalkan bahan ajar dan juga soal pretest ya, bahan ajar dan juga soal pretest. Jadi siswa itu selama 60 menit pembelajaran pertama itu belajar mandiri ya dari bahan ajar tersebut yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga mengerjakan pretest, sehingga nanti ketika pembelajaran dilaksanakan secara sinkron, siswa nanti akan ditanyakan tentang pretestnya. Jadi itu adalah bagian dari penilaian juga. Oleh karena itu sebentar lagi kita akan mulai untuk kegiatan sinkronnya, yaitu dengan menggunakan Zoom. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang kegiatan sinkron. Terima kasih. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, kita ketemu lagi ya di pembelajaran hari ini, simulasi dan komunikasi digital. Ya, di mana hari ini kita akan mulai membahas tentang PowerPoint. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan doa. Untuk ketua kelas ada mungkin di sini, ketua kelas? Saya, Pak. Ya, silakan dipimpin doa sebentar, Putra Rizky. Oke, teman-teman, mari kita panjatkan doa ke Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih
Rizky sudah memimpin doa. Anak-anak, hari ini kita masih bertemu secara daring karena kebetulan kalian belum dapat kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, namun jangan khawatir, saya dengar info bahwa nanti di minggu depan ya, mulai minggu depan itu sepertinya kalian sudah akan bisa tatap muka. Jadi dalam waktu dekat kita sudah akan bisa bertemu secara langsung ya di sekolah. Jadi untuk itu kalian silahkan tetap jaga kesehatan kalian, jangan kendor dengan protokol kesehatannya ya. Tetap cuci tangan, pakai masker, dan bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Seperti itu, jaga jarak dan juga jangan berkerumun, hindari kerumunan. Sehingga kalian nanti ketika kita sudah tatap muka, kalian masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke? Kemudian kemarin atau sebelumnya Bapak sudah meninggalkan kalian sebuah materi, kemudian juga ada pretest di situ. Nah, jangan lupa bahwa kalian bisa meninggalkan komentar ya di postingan bahan ajar dan pretestnya. Kalian bisa meninggalkan komentar di postingan bahan ajar dan pretest untuk absen ya. Jadi nanti Bapak akan cek absennya sebelum juga nanti di Meet ini juga Bapak akan absen satu per satu ya. Untuk pembelajaran hari ini, tadi Bapak bilang apa? Kita akan belajar tentang PowerPoint. Ya, kita akan belajar tentang PowerPoint. Nah, pertanyaan. Jadi sebelum seperti biasa, kalau Bapak mulai meeting, membahas tentang sesuatu, Bapak akan mulai dulu dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang pernah minimal menggunakan PowerPoint untuk melakukan presentasi di sekolahnya dulu di SMP? Mungkin bisa share pengalaman? Ya, silahkan. Saya. Boleh, Nasrul dulu. Saya dulu menggunakan pertama kali pada kelas 1 SMP itu untuk membuat seni budaya. Ya tentang kerajaan juga kayak kemarin itu tentang kerajaan. Ya saya banyak belajar juga dari ini. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Pertama kali saya pakai PowerPoint itu sekitar kelas 7, Pak. Sekitar ya kelas 1 SMP. Sama kayak Nazrul tentang seni. Saya membuat presentasi tentang seni budaya, tentang tatanan tata surya, dan banyak lagi, Pak. Dan saya juga belajar menggunakan animasi sesimpel mungkin. Karena menurut saya kalau animasi di PowerPoint terlalu, ya gimana ya, kayak terlalu wah gitu, kayak ya ribet itu jadi kurang enak, Pak. Jadi bagus sekali ya. Dari pengalaman-pengalaman kalian tadi yang mungkin sudah di-share oleh Nasrul, kemudian Akmal, dan Putra Rizky, itu tentu saja bukan sesuatu yang dalam artian bukan sesuatu yang gimana ya, bukan sesuatu yang mudah. Karena dengan pengetahuan yang minim dan juga mungkin keterbatasan kalian dulu waktu SMP, baik penggunaan komputer, kemudian pemahaman mengenai bagaimana menggunakan PowerPoint. Nah, itu mungkin membuat kalian itu menjadi rada terbatas gitu ya kemampuannya. Nah, namun tidak masalah karena yang namanya dalam belajar pengalaman itu tentu saja sangat penting ya. Jadi kalau minimal sudah pernah coba, pasti nanti ke belakangnya pasti lebih bagus lagi itu ya. Nah, kemudian Bapak ingin motivasi kalian nih ya. Bapak ingin motivasi kalian bahwa nanti PowerPoint itu kalian akan terus pakai. Kalian terus akan menggunakan PowerPoint tidak hanya pada saat kalian sekarang di SMK ya, sekarang saja, tapi nanti ke depannya bahkan kayak saya sampai saya menjadi guru pun PowerPoint itu masih tetap dipakai. Jadi saya masih tetap menggunakan PowerPoint gitu. Sehingga kalau sederhananya saya mau sampaikan bahwa sampai kalian bekerja pun PowerPoint itu akan terus kalian pakai. Sehingga pengetahuan kalian mengenai PowerPoint ini tentu saja sangat penting ya, di luar Word dan Excel lah seperti itu. Kalau Word kan juga dipakai terus kan begitu ya. Tapi nanti PowerPoint ini juga terus. Bahkan kalian promosi kerja ya, bahkan bisa jadi ketika kalian melamar kerja, kalian juga akan diminta untuk presentasi dengan PowerPoint. Seperti itu. Jadi pemahaman kalian mengenai PowerPoint ini tentu saja nanti akan sangat bermanfaat. Ya, sehingga saya harapkan nanti kalian ya mendalami lah. Nah, di luar itu juga public speaking-nya ya. Jadi kalian punya kemampuan untuk public speaking dalam artian
tidak hanya menggunakan alat PowerPoint, tapi juga kalian bisa untuk public speaking. Kemudian, nah hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, nah kalian setelah melakukan pengamatan, kalian mampu menjelaskan tentang PowerPoint. Oke, itu satu. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, kalian mampu menyebutkan fungsi fitur. Jadi karena nanti saya akan menjelaskan beberapa fitur yang kita akan sering gunakan, ya, yang akan kita sering gunakan dalam PowerPoint. Jadi kalian nanti supaya bisa menyebutkan ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Kemudian kalian yang terakhir adalah kalian mampu untuk membuat slide dengan PowerPoint. Nah, saya yakin kalau kalian kemampuan kalian sekarang buat slide pasti bisa kan ya? Buat slide pasti bisa kan? Nah, cuman nanti yang akan kita bahas juga adalah bagaimana supaya slide kita itu baik, menarik kayak gitu ya. Jadi nggak cuman slide tulisan di kopas satu halaman gitu ya. Itu boleh tapi salah gitu. Ya, supaya tidak seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang baru kita mulai kegiatan pembelajarannya. Oke. Nah, di LMS atau di Google Classroom, Bapak kan sudah meninggalkan itu pretest, ya kan? Nah, Bapak sudah meninggalkan pretest. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan sama kalian. Oke, siapakah yang sudah membuat pretestnya? Monggo. Saya sudah, Pak. Oke, sekali sudah, terima Saya kasih. juga sudah, Pak. Kita bagi ya, jadi kita bagi pertanyaannya. Oke, yang pertama itu adalah apa yang kalian ketahui tentang PowerPoint? Itu pertanyaan pertama. Siapa yang barangkali mau mencoba menjawab? Seva. Oke, Seva. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa, Pak? Oh, silakan. Jangan lupa raise hand-nya ya. Kalau kalian mau angkat tangan, jangan lupa raise hand-nya. Oke, silakan Seva. Yang nomor 1. PowerPoint adalah salah satu software yang sangat umum digunakan dalam pembuatan slide untuk melaksanakan presentasi, di mana seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, serta dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Oke, terima kasih ya. Jadi PowerPoint itu seperti itu. Namun simpelnya ya, simpelnya yang perlu kalian pahami yang pertama adalah PowerPoint itu hanya alat. Oke? PowerPoint itu hanya alat atau sarana untuk kalian presentasi. Jangan sampai kalian beranggapan bahwa nanti, Pak, saya tidak ada PowerPoint. Pak, listriknya mati. Jadinya batal presentasi. Nah, keliru. Ya. Jadi kalau presentasi listriknya mati, nggak jadi, itu keliru. Karena PowerPoint itu cuma alat. Kalian presentasi tetap jalan, yang penting kalian sudah siap presentasi. Itu yang penting, ya. Jadi bukan PowerPoint-nya yang penting. Oke? Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjelaskan tentang slide transition? Oke, Sky yang katakan duluan. Silakan, Sky. Oke, jadi slide transition itu untuk mengatur transisi dalam bentuk animasi saat perpindahan dari slide satu ke slide yang lain, supaya presentasinya tuh kayak terlihat lebih menarik. Gitu. Oke, terima kasih Sky. Silakan turunkan tangannya. Kuncinya, kunci utama dari slide transition itu adalah membuat tampilan menjadi lebih menarik karena ada efek perpindahan. Ya, ada efek perpindahan dari slide. Itu aja kuncinya kalau slide transition. Sekarang mari kita langsung lihat ya. Mari kita langsung lihat PowerPoint itu seperti apa. Oke. Jadi saya share screen dulu. Oke. Kelihatan di bagian new ya, ada blank, ada template yang Pak. ya. Oke. Ada. Seperti ini ya. Jadi kalau kalian mau membuat sebuah presentasi di awal, maka kalian diarahkan dulu di halaman ini. Jadi kalian bisa memilih presentasi yang kosong, atau kalian sudah bisa langsung menggunakan tema atau template yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Gitu. Jadi bebas saja, ya, bebas saja. Nah, satu hal yang perlu Pak sampaikan terkait dengan tema atau template adalah jangan terpaku pada template untuk membuat presentasi yang bagus. Maksudnya begini, kalian pikir dengan menggunakan template ini bahwa pasti presentasi kalian bagus gitu? Enggak selalu, ya. Jadi supaya kalian tidak punya pemahaman kayak begitu. Oke, udah? Sudah, Pak. Terima kasih.
Nah, yang di sebelah kiri ini thumbnailnya, yang di sebelah kanan tampilan besarnya. Menambahkan slide itu bisa lewat new slide. Nah, begini kan. Nah, di new slide ini kalian bisa lihat ada banyak jenis slide yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada title slide. Oke, yang pertama ada title slide. Nah, kayak yang disuguhkan di awal ini yang namanya title slide. Ya, jadi di slide pertama ini wajib judul. Oke, kemudian menambahkan, kalian bisa tambahkan apakah kalian tambahkan title and content dan lain sebagainya. Tapi paling gampang cara namain slide adalah dengan klik thumbnail yang di kiri, kemudian kalian tekan enter. Selesai, ya. Kalian tekan enter, selesai, muncul dia. Atau klik kanan di thumbnailnya, klik kanan, kemudian kalian isi new slide gitu. Nah, nambah lagi. Oke, barusan pause. Udah kelihatan, Dek? Udah kelihatan ini lagi? Mau saya gerak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi itu caranya namahin slide. Nah, di slide kedua ini sudah masuk ke isi atau konten slide ya, kontennya. Jadi di isi ini di atasnya ada judul juga, di bawahnya baru ada isinya. Kemudian balik lagi ke fitur, itu penambahan slide. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat di sini kan standar ya. Ini standar kan? Font ya. Standar, kalian udah tahu caranya pakai ini kan. Kemudian yang ini juga standar, ada alignment, yang ini ada balance numbering. Kemudian di sini ada insert shapes, di sini ada penggunaan shapes. Nah, kalian bisa memanfaatkan shapes untuk membuat PowerPoint yang menarik juga, kayak buat bagan dan lain sebagainya itu bisa, ya di sini. Kemudian kita masuk ke insert. Nah, insert ini sebenarnya adalah inti dari PowerPoint yang sebenarnya. Ini adalah intinya. Maksudnya adalah kalian bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada di insert ini untuk kalian membuat PowerPoint. Jadinya di sini kalian bisa memasukkan tabel, kalian bisa memasukkan gambar, ya, kalian bisa memasukkan screenshot. Nah, menariknya adalah kalian juga bisa langsung ambil screenshotnya, kalian tidak perlu print screen sendiri. Kalian bisa memasukkan foto album, kalian bisa memasukkan shapes atau bentuk, kalian bisa memasukkan smart art, chart, dan lain sebagainya. Di sini juga ada word art, ada equation, ya equation ini kayak rumus matematika, ada simbol, dan yang menarik di sini adalah ada video dan audio. Oke, audio ini pun kalian bisa pakai. Misalnya kayak gini, kalian presentasinya tentang Mbak Kunti gitu misalnya. Misalnya tentang Mbak Kunti gitu kan. Nah, kalian tunjukin videonya Mbak Kunti gitu. Ini saya rekam sendiri loh guys gitu misalnya. Oke, kalian tunjukin videonya, terus kalian masukkan audionya gitu misalnya. Kalau kalian mau lihat dengar ketawanya Mbak Kunti itu kayak gini nih gitu. Bisa dimasukin kayak gitu. Ya, istilahnya kalian sangat bisa menggunakan fasilitas ini untuk semua jenis presentasi. Tinggal kalian kreasikan saja. Nanti saya contohin caranya mengisi ya. Saya contohin caranya buat. Terutama di bagian video dan audio. Atau sekarang ya. Oke. Kalau kita masukin video, nah di sini ada pilihan dua. Ada dua pilihan. Ada insert video from alat ini, this device, atau online. Nah, kalau online, kalian bisa nyari tuh di YouTube dan lain sebagainya. Nah, sayangnya ini saya nggak paham kenapa PowerPoint saya nggak bisa ambil online. Jadinya, kalau mau masukin lewat alat ini, saya coba. Oke, kita pilih masukkan lewat sini. Nah, jadi kayak gini. Kita akan diarahkan ke window, ada browse begini ya, ada browse. Kemudian kita pilih salah satu video. Gitu. Kita pilih salah satu video. Misalnya saya memasukin ini nih. Insert gitu kan. Pilih insert. Oke. Nah, jadi
videonya akan otomatis masuk ke dalam slide PowerPoint-nya. Oke, terus kalian bisa Wah, keren, Pak. gimana, Sky? Keren, Pak. Ya, nanti dicoba. Oke, nah ini kalau videonya sudah masuk, kalian bisa lihat kan di bawah ini ada tombol play, gitu. Ada tombol play kan di bawahnya ini kan. Nah, jadi kalau saya play di sini, videonya akan jalan muter. Gitu. Videonya muter. Jadi kayak tsunami tadi itu kan, tsunami gitu. Play aja ini, langsung udah ada muncul tsunami kayak gitu. Nah, video ini bagus nih isinya. Bagus nih isinya. Kalau kalian sempat ya, coba googling. Ya, kalau kalian sempat nanti coba googling. Baca cerita inspiratifnya orang ini. Ini loh, pelari yang berhenti di tengah ini. Ceritanya inspiratif banget. Nanti saya share deh namanya siapa gitu. Atau di videonya itu juga kelihatan namanya. Jadi ya ceritanya bagus lah. Kalau saya putar di sini nanti habis waktunya gitu. Nanti bisa dilihat ya, dibaca atau dibaca sendiri kisahnya. Ini kisahnya di Olimpiade tahun 1992. Kalian belum lahir. Kisahnya di Olimpiade 1992. Nanti deh coba saya share. Oke, itu masukin video. Bagaimana kalau kita masukin suara? Kalau kita masukin sound gimana? Ini audio kan sama. Jadi bisa masukin dari PC langsung atau dari komputer langsung atau juga bisa record. Misalnya saya masukin dari PC lah ya. Oke, saya masukin dari PC, saya carikan sebuah lagu. Oke, saya carikan sebuah lagu. Misalnya apa ya? Saya nggak pernah muter lagu. Nah, kayak ini deh misalnya deh. Saya ambil satu lagu, ya ini. Oke, jadi begitu dia masuk, lagu itu begitu dia masuk di sini, ya, dia akan berbentuk sebuah logo speaker kayak begini. Kemudian di bawahnya ada tombol play. Nah, kalau kalian play ini, lagunya kan muter. Jadi bisa jadi kalian sambil apa namanya, sambil presentasi kalian bisa muter lagu. Menarik sekali. Gitu. Sama kayak lagu tadi saya bilang suaranya Mbak Kunti gitu, puterin aja gitu. Ya. Suaranya Mbak Kunti kayak gitu. Oke? Oke. Jadi itu muter sound. Oke, kemudian ada screen recording, ada juga yang lainnya. Oke, tapi yang menarik di sini kan video dan audio. Ada yang baru tumen lihat ini? Kayak Sky tadi tumen lihat ya Sky? Saya juga baru lihat, Pak. Tumen, baru tahu. Nah, Baru tahu, Pak. menarik. Nah, kalau yang sound ini kalau saya biasanya saya pakai waktu misalnya kita mau nunjukin apa tari-tarian gitu kan. Kita mau nunjukin penari keluar tuh. Kemudian kita pingin muterin lagu tariannya, tapi tanpa nge-close PowerPoint-nya. Kebayang nggak sih? Jadi kita muter PowerPoint, kemudian penarinya keluar, kita nggak mau nge-close PowerPoint-nya untuk muter lagunya penarinya. Jadi saya taruh dah suaranya di sini, gitu. Saya taruh suaranya di apa namanya di PowerPoint-nya. Jadi lagunya PowerPoint tayang, lagunya muter gitu. Oke. Itu video dan audio. Kemudian masuk ke desain, ya masuk ke desain. Desain ini hanya memilih tema, ya. Desain ini hanya memilih tema. Jadi silahkan kalian mau pakai tema apa, yang mana, atau mau buat sendiri juga bebas. Yang penting apa? Yang penting kalau bisa ada kaitannya dengan tema yang kalian bahas. Itu yang utama. Ya, ada kaitannya dengan tema yang kalian bahas. Misalnya ngebahas tentang tsunami gitu, berarti bisalah bikin apa namanya tema yang ada ombak lautnya kayak gitu bisa. Ya. Oke,
Ini saya nggak cerita banyak karena kalian tinggal pilih di sini. Kemudian yang penting itu di sini adalah ada slide size. Ya, ada slide size. Ini ada dua pilihan, mau yang widescreen atau mau yang standar. Kalau widescreen yang kayak saya ini widescreen, ya, dalam artian dia lebar. Kalau standar itu berarti dia lebih ke arah kotak gitu ya, ke arah kotak. Nah, kayak gitu bentuknya kotak kalau standar. Ya, oke. Kemudian format background itu juga standar, nanti kalian bisa lihat-lihat. Kemudian masuk ke apa ini sekarang? Transisi. Nah, tadi sudah dijawab, sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan. Jadi transisi ini membuat efek perpindahan antar slide, ya, efek perpindahan antar slide, di mana transisi ini nanti hanya akan terlihat ketika kalian sudah melakukan slideshow. Nah, kalau tampilannya biasa begini, dia nggak kelihatan. Kalau sudah slideshow, kelihatan dia. Ntar saya contohin. Ini efeknya banyak ya, efeknya banyak banget. Kalian bisa pilih salah satu, terus kalian juga bisa edit di sini. Edit itu maksudnya adalah kalian mau ngisi suara, misalnya setiap slide itu pindah, ada suara bomnya gitu, boleh, bisa. Jadi soundnya ini ada pilihannya, ada suara bom, ada suara applause, ya. Jadi banyak sekali pilihannya. Durasi 2 detik, jadi bomnya 2 detik. Gitu. Kalau misalnya bomnya 2 hari juga boleh, biar nggak tegang, semua serius sekali, santai aja ya. Yang penting ilmunya masuk, itu yang penting. Ya. Kemudian ada mouse click, jadi kalau mouse click baru dia pindah transisi dan lain sebagainya. Animasi, animasi inilah yang menghidupkan sebuah presentasi katanya. Animasi yang menghidupkan sebuah presentasi. Tapi animasi itu tidaklah penting. Maksudnya begini. Jadi misalnya isi satu, ini saya mau isi animasi kayak misalnya float in gitu ya. Float in. Nah, jadi kayak gitu efeknya. Itu previewnya ya. Nanti animasi ini juga akan berlaku, hanya akan berlaku di slideshow. Itu dia, hanya akan berlaku di slideshow. Kemudian isi 2 misalnya saya mau pakai wipe. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Jadi tidak hanya per poin di sini, kalian juga bisa misalnya satu apa namanya ini ya, satu konten ini juga kalian bisa buat hanya satu efek, misalnya fly in. Nah, jadi 1 2 3 dia akan otomatis thread. Ya, di mana animasi hanya akan berjalan apabila dia sudah on click mouse. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sudah on click, mouse-nya sudah diklik, baru dia pindah. Kayak gitu. Durasinya ini setengah detik, delay-nya berapa detik. Nah, itu bisa diatur. Oke, biar enggak terlalu apa namanya, enggak terlalu padat isi otak kalian. Kalau ada yang belum jelas boleh tanya. Oke, mulai dari ini dulu ya. Yang raise hand dulu ya. Wipra dulu, silakan Wipra. Yang mau bertanya mau untuk efek optionnya gimana Pak penggunaannya? efek option yang mana Wipra? Yang ini, yang tanda panah ke atas nih, efek option. Oh, yang ini. Oke. Ya. Jadi ini tadi efeknya apa? Fly in kan ya? Jadi dia dari bawah ke atas gitu kan. Kalau misalnya mau diedit efek option, ini bisa milih apa namanya ini? Arahnya, arah terbangnya. Oh, arahnya. Ya, jadi misalnya maunya dari dari kanan ke kiri gitu. Jadi pilih from right. Jadi hasilnya nah kayak gitu. Bisa juga apakah hanya satu objek dijadiin satu objek? Nah, semua akan tergeser, atau all at once, semua juga akan tergeser, atau by paragraph. Jadi satu poin masing-masing dia keluar kayak gitu. Oke, Pak. Jelas, Wipra? Jelas, Pak. Terima kasih. Silakan, Siap. Sky, monggo. Jadi misalnya saya mau insert video atau gambar gitu. Nah, misalnya kalau video atau gambarnya saya ambil dari YouTube gitu misalnya atau Google, itu apakah saya harus kasih sumber atau harus izin dulu gitu biar nggak kena hak cipta? Terus kalau kasih sumber itu taruh di mana ya? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, kalau mau masukin video dari YouTube, sebenarnya sih kita sih bebas aja, ya.
selama tujuannya kita untuk pendidikan atau istilahnya memang untuk kalian apa namanya, kan kalian yang presentasi tuh, ya itu sih tidak masalah. Nah nanti copyright, hak cipta atau apalah namanya itu baru akan kalian bicarakan kalau kalian membuat yang namanya itu laporan ilmiah resmi, ya yang kayak gitu-gitu baru kita akan memperhatikan hal tersebut. Kalau misalnya hanya di PowerPoint tidak masalah, gambar pun tidak masalah. Kalau saya, kecuali kalau gurunya meminta kalian melakukan itu, baru gitu. Kecuali kalau gurunya minta, nanti kalau kalian masukin gambar sertakan sumber ya. Nah, kecuali kalau gurunya bilang gitu baru lakukan. Dan sumbernya itu biasanya taruh aja di bawah. Misalnya di sini ada gambar nih, di sini ada gambar kan. Nah, sumbernya itu taruh aja di bawah gambarnya. Sumber Google gitu misalnya boleh, ya. Atau kalau yang video sumber channel apa gitu boleh, ya. Jadi tidak wajib, tapi kalau diminta silahkan dilakukan. Itu ya sekalian. Sudah jelas? Oke, Kak. Makasih. Sama. Putra Rizky, silahkan. Pak, saya mau nanya, Pak, di insert itu kan ada chart itu yang bentuknya kayak tabel tadi itu, yang dari bawah ke atas. Oke. Ya, chart. Ini biasanya digunainnya gimana, Pak? Oke. Jadi begini, chart ini artinya apa dulu? Rizky tahu artinya apa? Chart. Ya itu, Pak, kayak gimana ya? Saya tahu sih, tapi kok kayak lupa mau bilang gimana, Pak. Ya mungkin kayak angka gitulah. Biasanya kalau ke kanan itu waktunya, ke kiri itu poin, ke atas itu poinnya gitu, kayak gitu Pak. Saya ingat ya Pak. Nah, chart ini lebih tepatnya kan bagan. Ya Pak. Bagan ya. Jadi bagan ini nanti biasanya dipakai kalau misalnya kalian menjelaskan tentang data statistik. Ngerti nggak? Data statistik. Misalnya apa namanya itu korban meninggal COVID bulan Maret sampai September gitu misalnya. Nah, itu kan biasanya ada tabelnya tuh biasanya tuh. Ya kan? Ada tabelnya biasanya kan. Nah, data dari tabel itu yang akan kalian nanti buatkan apa namanya ini? Bagan atau diagram. Ya. Jadi lebih mudah untuk membaca data. Itu aja kuncinya. Saya sebenarnya ingin nyontohin cuman saya nggak punya contohnya. Jadi saya jelasin secara lisan gitu aja. Nanti contohnya itu paling cuman yang umum-umum lah. Tapi bagus pertanyaannya. Jadi kita tahu. Oke? Itu Rizky, jelas? Iya, jelas Pak. Oke. Nanti bisa deh coba-coba. Kalau mau coba monggo. Sangat Iya Pak. untuk mencoba. Tapi perlu ngumpulin data lagi kan Pak ya? Buku apa? Perlu ngumpulin data lah, misalnya data realistis atau oke. Nilai saya bulan Agustus, September kayak gitu kan bisa tuh dipakai tuh. Jadi nilai ulangan bisa ada dibuatin bagannya. Itu yang simpel-simpel aja. Setelah kalian menyimak semua penjelasan saya tadi, saya mau nanya satu hal. Menurut kalian nanti silahkan resen angkat tangan. Yang jawab nanti saya catat, ini saya bawa pulpen ini. Oke. Menurut kalian PowerPoint yang bagus itu yang kayak gimana? Oke, 3 cukup. Yang pertama Wipra dulu. Silakan. Menurut saya PowerPoint yang bagus itu untuk poin presentasi, efek visual, dan transisi. Atau mungkin background dan temanya, Pak. Itu aja? Ya. Oke, sip. Terima kasih. Jangan diturunin tangannya dulu, Wipra. Yang kedua, Putra Rizky. Menurut saya ya Pak, kalau menurut saya itu yang simple dan tidak terlalu banyak efek yang bikin pusing Pak. Dan semisal menyampaikan, kita mempresentasikan planet Mars. Oh, itu yang di PowerPoint-nya kita hanya membuat atau memasukkan gambar Mars dan kita menjelaskan, oh ini atmosfernya merah karena ada zat ini di udaranya bla 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 gitu Pak. Jadi di PowerPoint itu menurut saya
hanya gambarnya saja atau visualisasinya saja dan penjelasannya kita yang menjelaskan, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Rizky. Yang terakhir, Kade Indra, silakan. Kalau menurut saya tuh yang penting penjelasannya itu nggak terlalu ribet, yang penting dikit aja jelasin intinya aja. Habis itu ada tampilan videonya biar orang-orang tuh bisa ngelihatnya secara langsung gimana, biar bisa langsung ngebayangkan. Terus mungkin ada suaranya juga biar lebih tahu nyata suaranya kayak gimana. Sama efeknya nggak terlalu ribet. Udah itu aja, Pak. Oke, nggak masalah. Oke. Jadi apapun jawabannya itu semua benar. Yang penting kalian punya pemahaman dulu mengenai PowerPoint itu kayak gini nih. Oh, yang bagus tuh kayak gini nih. Saya senangnya begini nih. Gitu. Nah, nanti baru pikirkan. Nah, kira-kira nanti yang akan menyimak itu kira-kira senang nggak sih? Nah, baru pikirkan itu boleh. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke kegiatan penutup. Jadi kegiatan penutup yang pertama itu adalah memberikan simpulan. Nah, saya mau minta tolong kepada Justin, minta tolong disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui fitur-fitur dari PowerPoint dan juga kegunaan dan fungsi dari PowerPoint. Ya, Pak. Oke, terima kasih Justin. Jadi demikian ya simpulannya. Jadi tujuan kita hari ini itu sudah tercapai. Nanti kalian tinggal latihan, ya, tinggal latihan. Silahkan dicoba-coba membuat sebuah presentasi. Oke, jadi simpulannya adalah kita sudah bisa mengetahui tentang fitur-fitur PowerPoint, teknik-teknik mengerjakan atau membuat PowerPoint, kemudian nanti apa namanya supaya bisa kita membuat PowerPoint yang menarik. Kemudian saya akan meninggalkan kalian sebuah penugasan. Oke, melalui Zoom ini saya meninggalkan kalian sebuah penugasan. Silahkan kalian membuat sebuah slide. Oke, kalian membuat slide PowerPoint. Temanya nanti akan saya berikan di Google Classroom. Jadi tema-temanya nanti akan saya berikan di Google Classroom. Kalian bisa memilih yang mana yang mau kalian buatkan PowerPoint-nya. Oke. Kemudian kalian nanti di Meet berikutnya atau di Zoom meeting berikutnya atau nanti mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka. Di tatap muka nanti baru kalian akan melakukan presentasi. Nah, kita akan belajar tuh presentasi. Oke. Itu untuk kegiatan untuk hari ini. Jadi secara resmi kegiatan meeting hari ini sudah selesai. Jadi sebelum saya akhiri, mari kita melakukan doa bersama. Kali ini saya minta bantuan sama Made Duyatmika. Nah, dari tadi saya lihat serius menyimak, saya minta berbicara dulu. Oke, silakan dipimpin doa penutup. Selesai melakukan pelajaran, kita berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mika sudah memimpin. Jadi kegiatan hari ini kita akhiri. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya Salam. Sehat selalu sampai bertemu nanti di sekolah minggu depan di tatap muka. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang semua.